Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Zaidan Agrapana Ibu dari UPPJJ Kota Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas satu, yaitu membuat pemrograman Java ya Ibu. Nah, untuk di sini kita akan menggunakan beberapa tipe data, yaitu adalah integer, string. Saya akan membuat array 2 dimensi, 1 dimensi, serta linked list. Oke, untuk yang pertama Ibu, kebetulan di sini saya sudah membuat soalnya. Untuk soal nomor 1, yaitu buatlah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Oke. Untuk pembuatan Java pada kali ini kita harus menggunakan public class Ibu. Public class dan public static void main itu wajib Ibu. Untuk public class sendiri itu dia digunakan untuk menamakan Java ini Ibu. Nah, saya di sini menggunakan penamaan soal 1 karena ini adalah soal untuk nomor 1 ya Ibu. Nah, terus untuk public static void main string dia adalah kode untuk memanggil pemrograman Java-nya Ibu. Jika ini tidak ada, tidak akan bisa jalan Ibu. Begitu. Mungkin di sini bisa jalan, tapi jika dikompil disatukan dengan file-file yang lain, mungkin ini tidak akan bisa dipanggil Ibu. Nah, untuk tipe data kali ini kita menggunakan integer Ibu. Integer. Saya sudah menggunakan integer dengan kode penulisannya itu adalah int di Java kali ini Ibu, dan saya sudah mendeklarasikan variabel ini dengan struktur baris. Nah, serta saya akan menginisialisasi dengan angka 45 Ibu, dan ini adalah variabelnya struktur baris ya Ibu. Nah, untuk sistem outprint line dia berguna untuk mengeluarkan hasil dari codingan ini Ibu, dari pengambilan dari int struktur baris 45-nya Ibu. Nah, di sini kita akan coba aja kita run. Nah, di sini keluarnya di 45 Ibu. Tapi saya biasanya ditambahin penamaan Ibu, seperti struktur baris plus struktur baris juga Ibu, untuk memanggil si variabel ini agar inisialisasinya keluar di sini Ibu. Begitu Ibu. Nah, struktur baris. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya Ibu. Jadi struktur baris spasi 45. Begitu Ibu untuk soal nomor 1. Baik Ibu. Untuk soal nomor 2 ini kita disuruh buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru. Oke, sebelumnya kan kita menggunakan tipe data integer. Nah, sebelumnya untuk perbedaan tipe integer dengan string adalah integer hanya bisa mengandung bilangan bulat dan tidak menggunakan tanda kutip. Digunakan untuk operasi matematika sederhana seperti kali, tambah, kurang, bagi, dan tidak bisa ditambahkan koma di belakang angka atau desimal. Sedangkan untuk string dia bisa dimasukkan semuanya, mau itu huruf, angka, simbol, dan harus menggunakan tanda kutip 2 di setiap teksnya. Begitu Ibu. Nah, oke. Ini adalah si tipe datanya Ibu, seperti tadi. Nah, ini kata barunya. Ini saya sudah mendeklarasikan si kata baru ini. Nah, di sini dia menggunakan tipe data string kan. Tipe data string dia harus menggunakan tanda kutip 2 Ibu di depannya. Jika tidak menggunakan tanda kutip 2 seperti ini, dia tidak akan bisa deklarasi cannot be resolved to a variable. Begitu Ibu. Nah, untuk tipe data untuk yang kedua ini ya kan tipe datanya string. Untuk sistem outprint lainnya sama seperti yang tadi Ibu. Jadi saya menambahkan di depannya seperti ini. Nah, terus kata baru ini dia akan mengambil data dari sini, bukan tulisan yang kata barunya ya Ibu. Itu untuk tipe data string. Begitu. Nah, jadi jika di run dia akan muncul seperti ini. Kata baru, deklarasi kata baru, berarti yang diambil dari sini adalah ininya saja Ibu. Seperti tadi integer. Integer kan dia hanya mengambil angkanya saja, bukan nama di depannya sepertinya Ibu. Nah, untuk penjelasan soal nomor 2 mungkin cukup segini ya Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Terima kasih. Nah,
Untuk tipe data ketiga kali ini Ibu, kita akan menggunakan tipe data integer yang menggunakan pendeklarasiannya array satu dimensi dengan nama 4 angka yang berisi nilai 07, 10, 20, dan 23. Oke, kebetulan di sini saya menggunakan array satu dimensi yang inisialisasinya sekaligus Ibu, bukan yang terpisah. Nah, kenapa? INT kan karena kita INT kan tipe datanya kita menggunakan integer, tipe data integer. Nah, untuk kurung ini adalah dia disebutnya array Ibu. Nah, array terus di sini kita akan mendeklarasikan integer ini menjadi array. Deklarasinya ada 4 angka dan ini isinya Ibu. Nah, terus untuk sistem print outline-nya dia tetap sama seperti yang sebelumnya. Saya tetap menggunakan penamaan di depan ini ya Ibu. Terus, nah kan kita di sini ada array to string ya. Nah, jadi array to string ini kita akan mengubah array ini menjadi string agar kita bisa membaca di terminal ini. Terus, kalau misalkan jika array ini kita wajib menggunakan ini Ibu, import java util arrays. Serta dalam kurung di sini seperti tadi kita mengambil variabelnya di sini dan kita akan memunculkan angka ini Ibu. Jadi kita akan mengambil dari sini pemrogramannya, terus yang muncul di terminal ini adalah angka dari 1 sampai 2 dan 3, 4. Contohnya seperti itu Ibu. Nah, kita kan angkanya harus 07, 10, terus 20 dan 23. Nah, sini kan sudah ya. Ini kita akan run. Nah, kita akan keluar di sini array 1 dimensi Ibu. Jika kita tidak menggunakan array ini, kita coba hapus ya. Nah, import. Nah, the value of the local variable 4 angka is not used. Jadi kita di sini misalkan kita akan menambahkan plus tambah 4 angka. Nah, kita run, dia malah muncul error karena ini bahasanya array. Jadi kita tidak akan bisa membaca hasil dari sini Ibu. Makanya kita menggunakan array. Kebetulan di sini kan saya menggunakan VS Code, sudah diinstal beberapa extension, jadi setiap ngetik array atau seperti ini, array ini dot to string. Nah, biasanya di sini langsung muncul Ibu, seperti yang tadi, yang import java dot util atau apa gitu, util dot arrays. Nah, ini harus di titik koma. Nah, di sini kita menambahkan tanda kurung untuk pemanggilan isi dari variabel ini Ibu. Nah, kita tulis 4 angka. Array. Nah, seperti ini Ibu. Nah, jika ditulis seperti ini, dia akan muncul 4 angka. Begitu Ibu untuk pendeklarasian array satu dimensi ini. Kita lanjut ke soal 4 ya Ibu. Terima kasih. Oke Ibu, untuk soal nomor 4 ini dia ada beberapa penambahan Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Kita kan membuat pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka. Oke, tipe datanya string. Nah, ini kan masuknya array ya Ibu ya. Nah, makanya kita menggunakan tanda siku 2 ini Ibu. Untuk siku yang pertama, dia untuk mengeluarkan baris, maaf. Nah, untuk siku yang kedua dia mempresentasikan kolom Ibu. Begitu. Ini saya dibuat seperti ini agar mudah dilihat. Jika dibuat seperti ini juga bisa sih Bu. Nah, seperti ini bisa. Jadi tinggal koma. Nah, seperti ini juga bisa Ibu, cuma saya
dibuat seperti itu agar bisa agar gampang dilihatnya Ibu, mana yang kolom, mana yang baris begitu Ibu. Nah, seperti ini contohnya. Sistem outprint map nih. Nah, oke, terus di sini ada yang baru nih. Di sini kita menggunakan looping namanya Ibu. Kita looping integernya ini sama dengan i. I ini adalah indeks Ibu. Betul. Maaf. I itu adalah indeks. Jadi indeksnya itu dimulai dari angka 0. Meskipun kita memulai dari, jadi 0 itu adalah awal dari semuanya Ibu. Nah, ini contohnya, ini kan bisa dibilang indeks pertama ya Ibu. Jadi dia angkanya 0. Terus ini indeks kedua, dia angkanya jadi 1, indeks 1 dan seterusnya begitu Ibu. Sertakan di sini dia angkanya kan 1, 3, 5, 14, 16, 16 maaf, 19, 20, 22, 27 dan 29. Oke. Nah, kita looping jika i masih lebih kecil daripada angka, maka kita akan menambahkan terus satu-satu. Nah, plus ini adalah untuk menambahkan satu dari indeksnya. Berarti jadi misalkan kita mulai 0, terus akan menambahkan lagi jadi 1, yang munculnya kan akan ini. Terus yang kedua tambah 2 dan tambah 3 dan seterusnya Ibu. Terus di sini kita juga menggunakan array to string. Karena ini kan array ya Ibu. Jadi tidak bisa dibaca oleh terminal, tidak bisa dibaca oleh kita agar gampang membacanya. Array to string, kita akan mengubah array ini menjadi string. Angka, kita mengambil angka dari sini Ibu. Nah, i ini adalah apa? I ini adalah indeks. Indeks agar bisa menjalankan program looping ini Ibu. Jadi indeks ini agar si program ini berjalan begitu Ibu. Nah, kita coba running aja dulu ya. Nah, begini Ibu. Jadi dia akan keluarnya seperti ini, bukan ke pinggir seperti ini ya Ibu, seperti integer atau string. Jadi keluarnya akan satu per satu, satu indeks ini keluar sini, satu indeks ini keluar sini, begitu dan seterusnya Ibu. Begitu Ibu untuk penjelasan soal keempat. Dan pasti ini ada Java Util Array. Begitu Ibu. Terima kasih. Nah, baik Ibu. Untuk soal nomor 5 ini kan kita disuruh membuat deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60 dan 72. Baik Ibu. Nah, untuk pengerjaannya dia harus menggunakan ini, linked list. Linked list kita kan menggunakan integer Ibu di tengah-tengahnya. Nah, untuk integer dia tidak menggunakan tanda kutip Ibu. Misalkan menggunakan string juga sebenarnya bisa Ibu, string. Tetapi jika menggunakan string, di sini kita harus menggunakan tanda kutip 2. Maaf. Nah, kita harus menggunakan tanda kutip 2 ini Ibu jika menggunakan string, karena kita soalnya adalah angka, jadi kita akan menggunakan integer. Jika menggunakan string, dia tidak akan bisa Bu, karena error sebelah sininya. Sebentar, saya coba bikin semuanya jadi string. Nah, seperti ini Bu. Jika menggunakan string juga sebenarnya bisa Ibu muncul, cuma untuk menghemat waktu di sini saya menggunakan integer Ibu, karena di sini kan tipe data isinya adalah angka. Angka kan berkaitan dengan integer. Jadi kita tidak usah menggunakan tanda kutip ini, tetapi kita akan merubahnya di sini menjadi integer. Nah, begitu Ibu. Jadi kita langsung memasukkan angkanya saja. Misalkan contoh 15. Nah, di sini juga langsung aman gitu, langsung bisa di-run si kodenya. Terus 22. Nah, untuk linked list ini dia pasti menggunakan ini, import Java Util linked list. Nah, terus di sini saya menggunakan namanya list angka sama dengan new linked list dalam kurung gitu. Untuk sistem outprint lainnya dia sama, saya seperti yang sebelumnya, saya menggunakan list angka di depannya menggunakan string agar terlihat rapih
begitu ibu. Nah ini dari sini kita dari sini ini akan mengambil angka dari sini si perintah ini ibu, yang tidak menggunakan tutup tidak menggunakan kutip dua. Jadi ini mengambil dari angka isi dari sini ibu, list angka dot add. List angka itu adalah nama dari sini. Jika namanya kita ganti jadi list ang, di sininya berarti error ibu, list ang cannot be resolved. Nah jika kita menjadikan list ang, dia tidak akan error ibu, begitu. Nah jika kita menghapus ini, yang ke print hanya list ang doang atau error. Jadi kita harus mengubah semuanya ke list ang seperti tadi, maaf. Nah tuh, jika list ang dia akan muncul seperti ini. Jika misalkan kita list angka, terus di sini angka, di sini angka, yang ini error dan tidak akan bisa di print seperti ini. List angka cannot be resolved, list angka cannot be resolved, kecuali yang ini dihapus dulu ibu. Nah jika dihapus dulu dia bisa di running, tapi yang muncul hanya ini doang, si paling atas. Jadi ini harus benar-benar sesuai dengan nama. Jika beda nama, dia tidak akan bisa dijalankan. Dan ini juga harus sesuai dengan ini, list angka yang isi ini dengan variabel ini, begitu ibu. Nah untuk soal tugas kali ini mungkin sampai di sini dulu ibu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, atau mungkin saya kurang luwes menjelaskan tentang tugas ini. Mohon maaf sekali lagi ya ibu, dan terima kasih.